Hai teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Yusnawi Andi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Tetap semangat, selamat beraktivitas di hari Senin yang cerah ini. Teman-teman yang merasakan long weekend kemarin, bagaimana? Sehat-sehat selalu, libur bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Teman-teman, pada hari ini kita akan mengulas sedikit tentang ini Tengku Zulkarnain menegur ya bagi orang-orang yang tidak suka kepada kami. Apa tegurannya dan bagaimana tanggapan dari tokoh yang lain? Mari kita ulas. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling memberkati. Teman-teman, seperti yang kita ketahui pada 18 Agustus yang lalu, ormas kami telah dideklarasikan ya. Namun ini banyak pro dan kontra, dan juga ada ormas dalam tanda kutip tandingan itu ormas kita. Nah, kalau kami belum tentu kita, kalau kita belum sudah pasti kami. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan sekarang menggunakan bahasa ini harus hati-hati nih, menggunakan kami atau kita. Nah, Tengku Zulkarnain pada 19 Agustus di akun Twitternya mengatakan begini. Ya, dia juga mempersilahkan siapapun yang tidak suka dengan kami untuk membentuk gerakan tandingan. Ya, ini kata-katanya. Kalau tidak senang dengan kami, kemudian membuat gerakan kamu atau kita dan lain-lain, silahkan saja, kata Tengku. Ya, di akun Twitternya Rabu 19 Agustus. Ya. Jadi Tengku Zulkarnain ini tidak terima kalau kami itu adalah barisan dari sakit hati dan kalah dalam Pilpres ya. Dia mengatakan bahwa itu menunjukkan sikap yang picik ya. Dia mengatakan gini lagi, tapi memfitnah dengan mengatakan kami itu barisan sakit hati, barisan kalah Pilpres dan lain-lain adalah menunjukkan kepicikan dan ketakutan terguling. Pihak yang kalah kan sudah gabung ke sono, hehehe, kata Tengku. Siapa yang dimaksud kita tahu, pihak yang kalah bergabung dengan siapa. Ya teman-teman, namun kita apapun yang dikatakan oleh Tengku Zulkarnain itu adalah haknya dia ya. Karena sebelumnya tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf ya, ketua tim kampanyenya Abdul Karding menyebut deklarasi kami sebagai dendam politik lama yang belum tuntas pasca Pilpres 2019 ya. Deklarasi kami yang hari ini dilaksanakan dan dihadiri beberapa tokoh-tokoh yang notabene sebenarnya sejak awal sudah berbeda dengan pemerintahan Jokowi, tepatnya pada saat Pilpres, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini tidak siap kalah dan tidak siap menang. Tanda Karding Selasa 18 Agustus 2020 ya. Pemerintah tidak perlu memperhitungkan, sekali lagi ya. Pemerintah tidak perlu memperhitungkan, tidak perlu menggagas kalau bahasa Jawanya. Aktivitas ini yang terpenting adalah teruslah bekerja dan berusaha membangun komunikasi dan koordinasi agar kita bisa segera bangkit dari krisis ini. Ya. Memang betul bahwa kita kan saat ini sedang berjuang bersama-sama menghadapi pandemi. Tidak perlulah ormas-ormas yang katanya ormas gerakan sosial, tapi kita tahu 8 tuntutannya itu kan bersifat politik ya, kalau teman-teman bisa memahami itu ya. Nah, ini tidak hanya Karding yang mengkritik, tapi juga pengamat politik yaitu Boni Hargens ya. Dia mengkritik juga berpendapat tentang kehadiran daripada kami ini ya. Menurut Boni, lemahnya oposisi parlemen terhadap pemerintahan Presiden Jokowi memungkinkan bangkitnya oposisi jalanan. Dalam demokrasi yang sehat, kata dia, oposisi jalanan biasanya dimainkan oleh kekuatan civil society
yang benar-benar mencerminkan aspirasi publik yang tak tersalurkan melalui mekanisme prosedural kekuasaan. Ya, dia mengatakan begini. Namun, ya, sekali lagi saya tandaskan. Namun, kami ini oposisi jalanan yang terpisah dari masyarakat. Para pengusungnya adalah para bekas, dalam tanda kutip, ya, yaitu bekas politisi, bekas birokrasi, bekas tokoh agama, bekas akademisi kampus, dan bekas aktivis yang sempat menikmati kekuasaan pada periode pemerintahan sebelumnya. Tutur Boni melalui keterangan tertulis Selasa 18 Agustus 2020. Jadi lebih lanjut katakan, sejauh ini ada kesan kami adalah barisan sakit hati yang sekadar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik. Stigma itu tak mudah dihapus, hanya kami sendiri yang bisa meluruskan persepsi macam itu, tuturnya. Ya, kalau teman-teman bisa melihat, mengamati ya dengan cermat, tentu siapa-siapa yang ada di deklarasi itu, ya, ini kan sudah memang benar-benar orang yang sudah berseberangan dengan pemerintahan sekarang, yang dulu bergabung dengan 02, ya. Nah, ini yang perlu teman-teman sadari, ya, teman-teman pahami bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan selama ini kan belum tercapai, ya. Mengusung calon presidennya ternyata kalah dalam pilpres, ya. Nah, sebetulnya ini kan sudah selesai, sudah berakhir, ya. Tinggal kekuatan ini sedang bersatu, ya. Bahkan calon presidennya yang dulu mereka usung sudah bergabung dengan pemerintahan yang sekarang. Ya, kita sebetulnya sekali lagi, yuk kita sama-sama membangun negeri ini sampai 2024. Kalau tidak suka, ya udahlah, ya, nggak perlu menggoyang-goyang, tetap aja berjalan sampai 2024. Buktikan, ya, mencari calon presiden yang kalian dukung dan bisa menang, ya. Dalam pemerintahan itu kan pasti ada pro dan kontra, itu biasa, wajar, kritikan wajar, tapi jangan mencoba-coba untuk menggoyang-goyang dan sebagainya, ya. Gerakan moral, ya gerakan moral silahkan, tapi jangan mengarah kepada gerakan politik, ya. Lebih baik mempersiapkan kadernya yang terbaik untuk bertarung nanti di 2024. Tunjukkan, buktikan bahwa kadernya itu mampu dan layak menjadi presiden di 2024. Ya, biarlah pemerintahan yang sekarang ini berjalan apa adanya sampai tuntas di tahun 2024, ya. Jadi tidak perlu ada semacam golongan-golongan yang memisahkan kami, kita, kalian, kamu dan sebagainya, ya. Lebih baik ini kan kalau sudah menggunakan bahasa kami itu kita menjadi berbicara itu kan di masyarakat nggak enak. Ini kami terus ya kita adalah, nah ini bahasa-bahasa ini nanti akhirnya menjadi dikotomi yang tidak baik di masyarakat, ya. Terima kasih teman-teman, semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Bersabarlah untuk menunggu 2024. Terima kasih. Damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Amin.